Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, diberi kesempatan waktu untuk bisa berkumpul di kelas malam ini, kelas ekonomi untuk semester KPC semester 1, kelas 10 semester 1. Mungkin ada yang ngeh ya, saya juga jadi kita sebenarnya sudah bertemu sebelumnya di kelas bahasa Indonesia. Jadi insya Allah saya akan menghandle kelas pelajaran bahasa Indonesia dan ekonomi untuk 1 semester ini gitu. Jadi ya jangan bosan-bosan ya dengan saya. Oke, perlu memperkenalkan diri lagi nggak sih? Kayaknya saya udah kenal Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Anifa kayaknya baru ini. Saya Mbak Alfian, Mbak Ari, Mbak Wina udah tahu. Yang saya rasa baru ini Mbak Anifa dan Mbak Afu ya. Oke, alhamdulillah, semoga tidak bosan dengan saya. Oke, karena sebelumnya kita udah kenalan, bagi yang waktu itu sempat join kelas bahasa Indonesia pada hari Senin. Nah, yang belum, mungkin saya kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri ya, Mbak Anifa dan Mbak Afu. Mbak atau Mas ini? Mbak Afu nih. Oh iya, salam kenal Mbak Anifa. Monggo Oh, Mbak Afu. Monggo Mbak Anifa dan Mbak Afu diperkenalkan namanya. Oh, cewek semua ya, alhamdulillah berarti. Oh, dari Taichung, Taiwan. Oke, jauh ya. Deket lah sama Hue, sejam doang. Mbak Anifa ini asal dari mana Indonya? Halo, suara saya kedengeran? Oke. Iya, soalnya sinyal saya merah, takutnya nggak kedengeran. Gimana Mbak Anifa ini asal Indonya di mana? Supaya kita sama-sama tahu. Iya, monggo Mbak Yuni, semoga lancar ya mendengarkan kelas ini gitu. Oke, Mbak Anifa sama Mbak Afu nih, saya nggak tahu nih. Nama saya Afu, asal Cilacap. Oke, Mbak Afu. Mbak Afu ini nama asli ya? Monggo diperkenalkan nama aslinya, jadi saya bisa tahu nama aslinya ini. Tapi akunnya juga saya tahu gitu, nama akunnya juga tahu. Asalnya Cilacap, banyak yang dari Cilacap ya. Marfu. Oh iya, Mbak Marfu. Mbak Maya. Irmawati. Oke, salam kenal Mbak. Bareng nih sama Mbak Maya ya, asalnya Cilacap. Mungkin temenan nih atau tetanggaan mungkin.
bisa kenalan di sini. Oh, tetangga. Kebetulan ya, alhamdulillah ada temen lah di sini. Nggak ada yang dari Makassar ya. Kalau ada dari Makassar kita sekampung. Oke. Oh, iya, Mbak Alfian dari Jatim ya. Oh, ketemu di sini. Oh, alhamdulillah saya belum. Oh iya, saya ada sih temen dari Makassar. Kebetulan satu kampus. Cuman saya baru taunya yang orang Makassar cuman seorang di sini, jadi kali aja ada yang Makassar, kita sama-sama sekampung, Mbak. Yang Mbak Alfian doang ya katanya Jawa Timur sendiri. Tapi jangan khawatir Mbak Alfian, kita di sini walaupun berbeda daerah gitu ya, tapi sama negara, jadi ya sama-sama bersaudara lah semua. Benar, benar kata Mbak Maya ya. Oke, saya lupa nih. Oke, saya buka ya kelasnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu ya aturan untuk semester ini lah, khususnya di mata pelajaran ekonomi ini. Nah, untuk kelas ekonomi ini saya nanti ngasih porsinya itu seperti ini, yang persentase penilaian. Jadi nanti bakalan ada tugas, UTS dan UAS. Nanti kan ada 16 pertemuan yang diantaranya itu UTS dan UAS sudah termasuk, jadi 14 pertemuan untuk materi dan 2-nya lagi adalah untuk ujian UTS dan UAS-nya itu gitu. Nah, untuk presentasi buat tugas itu sendiri besarnya itu 20%. Dan UTS itu, ujian tengah semesternya itu 35%. Waalaikumsalam Cik Enas. Selamat malam, mari bergabung. Terus ujian akhir semesternya itu porsinya 45%. Nah, nanti jadi nilai yang akan keluar itu, nilai raport pada akhir semester nanti ya porsinya bersumber dari 20% tugas, 35% UTS dan 45% UAS. Gitu ya. Hampir mirip lah sama bahasa Indonesia. Terus saya sebelum melangkah apa sih yang kita pelajari untuk satu semester ini gitu kan, saya mau nanya nih, buku modulnya udah pada dapat semua? Sudah? Mbak Alfian belum? Iya, benar sekali. Nggak apa-apa elektrik ya, karena saya yang pegangnya juga itu ya buku elektrik gitu, modul e-booknya ya, istilahnya e-book, electronic book. Buku ya electronic book yang kalian terima itu sama nggak kayak seperti ini yang ada di layar, bisa dilihat?
Sama nggak? Kita samain dulu nih. Yang coba lihat di ininya, di layarnya. Belum buka modulnya. Nggak sama. Mbak Wina katanya sama, Mbak Afu nggak sama. Maksudnya gimana nih? Kenapa ada perbedaan gitu ya? Mbak Wina sama. Yang lainnya gimana? Sampulnya aja ya diliatin. Oh, Mbak Afunya udah cetakan. Jadi sekarang udah ada modul. Oh gitu. Ada yang nggak terima elektronik, ada yang terima fisik gitu ya. Oke, kita telaah sama-sama ya. Buku modul berarti modul yang fisik dengan apa itu namanya, e-booknya beda. Kita lihat saja dulu materinya sama nggak? Coba ya. Materinya sama nggak seperti ini? Yang punya modul di situ boleh lihat materi-materi aja, materi-materi yang ada di situ ada apa aja. Di sini ada bab pertama itu membahas tentang masalah ekonomi, bab kedua konsep-konsep ekonomi, bab ketiga permintaan, penawaran dan harga keseimbangan, bab keempat kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Sama nggak? Mbak Afu sama ya? Nah, kalau boleh tahu Mbak Afu, isi materinya itu sampai kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi atau sampai bab terakhir ini, bab 7 ini, uang dan perbankan? Gimana Mbak Afu? Coba sampai bab apa, kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi atau sampai uang dan perbankan di buku fisiknya? Mohon yang lagi pegang atau lagi punya buku fisiknya, materinya sampai apa ya? Uang dan perbankan. Oke. Yang dapat buku fisik itu tulisan di depannya untuk 1 tahun kan bukunya? Untuk kelas 10 gitu. Oke. Berarti sama aja ya isinya. Walaupun beda sampul, insya Allah isinya sama. Ya nggak apa-apa. Oke, berarti sama. Nah, materi untuk semester 1, karena yang masing-masing kalian pegang itu, entah itu bersifat electronic book, bukunya dalam bentuk electronic book, atau bentuknya fisik, berarti materinya sama ya insya Allah. Ada yang nanya dapat bukunya kapan atuh Bu? Ya, saya juga nggak tahu ini Mbak, saya cuma dibagiin aja ini. Saya juga terimanya fisik, bukan fisik, elektronik doang, jadi e-booknya doang.
kalau misalnya mau nanyanya buku fisiknya kapan dapatnya, mungkin bisa dihubungin langsung pengurusnya ya. Katanya tanya Mbak Fitri itu, Mbak. Siapa nih Mbak Fitri nih? Nggak masuk ya? Saya juga belum kenal nih sama Mbak Fitri nih. Oke, buka buku elektronik itu Mbak harus punya PDF viewer. Kalau misalnya mau bukanya via HP ya, atau enggak misalnya bisa online-nya biasa lewat laptop, ya harus punya PDF. Jadi kalau yang HP-nya belum disupport dengan fasilitas PDF atau PDF viewer, ya mungkin bisa di-download. Oh, Mbak Maya belum ngerti pakai laptopnya. Baru ya. Mbak Maya tinggal di mana ini? Di Taiwan kayaknya. Di Taipei, maksud saya di Taipei itu kayaknya ada deh, ada ini pelatihan komputer yang diselenggarakan sama Formit. Kalau Mbak Maya ada kesempatan dan ini Formit Utara yang ngadain tuh pelatihan komputer, bisa gabung di situ. Oh, laptopnya, softwarenya pada error. Jadi gini. Oh, nggak tahu ya? Tuh diajarin Mbak Wina. Saya rekap ya. Jadi kalau misal yang belum punya buku elektronik booknya, bisa dibuka di grupnya, terus cari paling pojok atas kanan file, terus carilah di situ materi-materi yang Mbak mau download. Misalnya materi ekonomi, ada di situ modul electronic book dari ekonomi itu sendiri. Bahasa Indonesia juga seperti itu, banyak lah di situ yang ini kan. Nah, kalau misalnya ada yang mau latihan komputer, nanti insya Allah saya nanti informasikan lah. Saya informasikan di mana itu lokasi belajar komputernya. Mbak mungkin bisa gabung. Setahu saya sih yang ngadain Formit ya. Ada nggak tahu di rumah belajar atau gimana gitu. Nanti saya cariin informasinya gitu. Bayar, wah kurang tahu. Nanti saya nanti saya cariin informasinya sama kawan ya. Iya, insya Allah nanti saya cariin dulu informasi pastinya. Oke, jadi kalau insya Allah nanti kalau udah download, berarti permasalahan mengenai bukunya udah clear ya, khusus untuk electronic booknya. Nah kalau untuk fisiknya mungkin bisa dihubungi, kata Mbak
Mbak siapa tadi yang bilang itu, hubungin Mbak Fitri, atau bisa juga langsung nanya langsung ke yayasan, pengurus yayasan gitu ya. Oke, nah untuk materi yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan ini adalah bab 1 sampai bab 4, yaitu bab pertama adalah masalah ekonomi, bab kedua adalah konsep-konsep ekonomi, bab ketiga adalah permintaan, penawaran, dan hukum keseimbangan, bab keempat adalah kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Jadi di dalam buku tersebut, entah itu bentuknya modul fisik atau modul bersifat electronic book, itu modulnya kan untuk setahun, jadi untuk kelas 10, jadi digunakannya setahun. Nah, untuk semester ini kita hanya membahas 4 bab aja. Insya Allah semoga ini bisa selesai nanti ya, 4 babnya ini gitu, pada akhir pertemuan. Jadi bab selanjutnya, bab 5, 6, 7 insya Allah nanti di semester berikutnya atau di semester 2 gitu. Paham semua? Kita lanjut ya. Udah mau masuk materi. Oke deh, bagus sinyal yang jawab semua nih. Oke, yang punya buku buku modulnya, ebook dan ataupun modul bisa dibuka referensinya. Nah, yang belum punya bisa lihat di layarnya, di layar Wizik ini gitu. Saya akan buka di sini materinya. Oke. Nah, bab pertama itu adalah masalah ekonomi. Ketika kita mendengar kata ini, masalah ekonomi, apa yang ada di benak mbak-mbak semua? Apa sih itu masalah ekonomi menurut mbak-mbak? Kira-kira ada yang mau jawab? Uang, kata Mbak Alfian. Apalagi nih yang lain? Masalah keuangan. Yang lain? Pendapatan, usaha. Masalah keuangan, pendapatan, usaha. Krisna. Oh, Mbak Afu maksudnya ini apa Krisna nih? Kata Mbak Alfian, kesejahteraan hidup. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Monggo Mbak Muti, selamat bergabung. Mbak Afu maksudnya Krisna ini apa? Krisis kali ya? Keuangan, pekerjaan, pangan. Oh, kata Mbak Afu, ya, konsumsi. Oke. Ya, nah, dari apa yang mbak-mbak tadi atau teman-teman tadi sebutkan, iya betul sekali ya, erat kaitannya dengan ekonomi.
pertama-tama sih biasanya orang yang baru mendengar kata ekonomi itu gak jauh-jauh lah dari uang gitu kan. Ekonomi itu ya ujung-ujungnya berbicara tentang uang gitu. Tuh, masih banyak. Kata Mbak Maya kebutuhan hidup. Mbak Wina juga kebutuhan. Iya benar sekali. Nah, berarti udah pada paham semua ya. Kalau kita mendengar kata ekonomi tidak melulu hanya tentang uang, tetapi kebutuhan, konsumsi, pekerjaan, pangan, kesejahteraan hidup yang Mbak atau teman-teman sudah ucapkan itu menyangkut dengan perekonomian. Nah, ekonomi itu sendiri kalau kita lihat dari definisinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan pertukaran, konsumsi barang dan jasa gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan kegiatan itu tadi seperti produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi dan barang dan jasa adalah merupakan sumber dari pergerakan ekonomi itu sendiri. Nah, ketika hal tersebut tidak terproses atau tidak bisa berjalan dengan lancar, maka timbullah masalah ekonomi itu. Gitu ya. Jadi masalah yang terkait dengan hal-hal yang sudah mbak-mbak atau teman-teman mention tadi, sebutkan tadi, itulah yang menimbulkan masalah ekonomi. Kata Cik Enas, masalah hidup dalam bentuk sekunder dan primer. Oke, berarti sudah paham semua ya masalah ekonomi itu apa. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini adalah peta hal-hal yang menyangkut tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu meliputi barang dan jasa yang terbatas, kelangkaan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan barang dan jasa yang menyebabkan kelangkaan sehingga kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan manusia tidak bisa terpenuhi gitu. Maka timbullah masalah ekonomi itu. Ketika kita kata Mbak Nas, aku berangkat ke Taiwan karena faktor ekonomi, Bu. Ya benar sekali ya. Berarti berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan Mbak Nas atau teman-teman sekalian gitu. Kalau kita lihat dari peta konsep ini, banyak hal-hal yang terkait dengan masalah ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengetahui nih bagian-bagian dari masalah ekonomi ini. Kita mau mendalami bagian-bagian tersebut sehingga kita tahu, masalah ekonomi mah nggak selamanya gara-gara duit, tapi ternyata ada bagian-bagiannya gitu. Misalnya barang dan jasa tidak terpenuhi, kelangkaan sumber daya alam dan sebagainya. Kita akan membahas tentang itu gitu. Nah, kita bisa lihat nih secara garis umumnya, keterbatasan sumber daya itu diakibatkan apa? Diakibatkan tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan teknologi. Terus kebutuhan barang dan jasa yang beraneka ragam. Apa saja sih kebutuhan barang dan jasa itu? Nah, ternyata kebutuhan barang dan jasa itu bisa dibagi menjadi kebutuhan sesuai menurut waktunya, intensitas kegunaan, sosial budaya, sifat dan subjek yang membutuhkan gitu. Terus
akibat dari masalah ekonomi itu melahirkanlah sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu yang digunakan untuk untuk memecahkan masalah ekonomi ini. Seperti itu ya. Itu yang ingin kita dalami. Kemudian kita mulai dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kalau kita mendengar kata kebutuhan manusia, apa saja sih yang menyangkut kebutuhan manusia? Banyak. Salah satunya apa? Oh, Mbak Wina. Tunggu ya. Mbak Wina bertanya, campuran tradisional komando maksudnya apa, Bu? Itu adalah macam-macam dari jenis-jenis sistem ekonomi. Nanti insya Allah kita lanjut, kita akan bahas di kedepannya gitu. Sistem ekonomi apa? Ekonomi tradisional itu seperti apa? Sistem ekonomi komando itu seperti apa, tradisional itu seperti apa, nanti kita akan bahas itu ya. Kata Mbak Ari, ada Mbak Wina juga mengatakan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Banyak, beberapanya ada sandang, pangan, dan papan. Nah, oke. Berarti udah tahu ya. Nah, pada dasarnya kebutuhan manusia itu berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka. Ketika kebutuhan hidupnya tidak bisa terpenuhi, maka akan timbullah permasalahan di kehidupan manusia tersebut. Nah, kebutuhan ekonomi maksud saya kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat fisik, bisa juga bersifat non fisik. Misalnya kalau kebutuhan manusia bersifat fisik itu seperti halnya yang Mbak sebutkan tadi ya, sandang, pangan, papan. Kita bisa lihat bentuknya, wujudnya ada gitu. Nah, sedangkan kebutuhan non fisik yaitu tidak berwujud, contohnya mungkin kita bisa lihat manusia juga itu butuh rasa aman, butuh kesehatan. Tidak terlihat, kita tidak bisa genggam, tapi hasilnya itu kita bisa rasa gitu. Nah, di dalam kebutuhan manusia ini tempat tinggal, betul sekali. Tempat tinggal itu salah satu bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya fisik atau kita bisa lihat. Nah, dalam kebutuhan manusia ada berbagai jenis nih. Di sini ada 5 jenis kebutuhan manusia. Yang pertama itu menurut intensitas kegunaannya. Kebutuhan manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama itu menurut intensitas kegunaan, yang kedua menurut waktu, yang ketiga menurut sosial dan budaya, yang keempat menurut sifat, dan yang kelima menurut subjek yang membutuhkan. Jadi ternyata itu kebutuhan manusia kita bisa memandangnya kita bisa pilah-pilah gitu dengan petunjuk 5 kebutuhan manusia ini gitu. Kita dalami satu persatu ya. Kebutuhan non fisik itu sifatnya kesehatan, kesenangan, kebahagiaannya mungkin karena dia sehat, jalan-jalan, traveling gitu, atau enggak rasa aman seperti itu. Kalau saya terlalu cepat,
ini ya, bilang ya Mbak. Pertama, kita jelaskan dulu. Saya jelaskan kebutuhan menurut kegunaannya. Kebutuhan menurut kegunaannya ini terdiri dari tiga jenis, yaitu pertama itu kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga itu kebutuhan tersier. Pertama-tama itu adalah kebutuhan primer yang biasanya disebut kebutuhan pokok. Kebutuhan primer di sini adalah maksudnya kebutuhan yang bila mana tidak terpenuhi, kan kata pokok ya, jadi berarti sangat dibutuhkan ya. Bila mana tidak terpenuhi maka akan mengancam kelangsungan kelangsungan hidup manusia itu. Tuh. Apa yang contoh dari kebutuhan primer ini adalah makan, pakaian, rumah. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka ini akan mengganggu siklus hidup manusia itu sendiri. Ketika misalnya makannya tidak terpenuhi, itu bisa berakibat manusia tersebut bisa sakit dan tidak bisa melanjutkan atau menjalankan aktivitas yang seperti biasa. Pakaian pun begitu, ketika tidak terpenuhi, misalnya kita nggak punya pakaian gitu kan, kita nggak bisa beraktivitas, nggak bisa melakukan sesuatu, melakukan kegiatan, tidak bisa bepergian, maka itu akan menghambat proses kegiatan kita, dan itu bisa menjadi masalah yang sangat besar untuk manusia itu sendiri. Rumah juga seperti itu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder, atau sekunder itu berarti second, dari kata second, yang kedua, kebutuhan kedua. Nah, kebutuhan ini timbul ketika kebutuhan pokok atau kebutuhan pertama itu telah terpenuhi. Nah, setelah kita pastinya tahu kan, manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Jadi ketika misalnya makannya sudah terpenuhi, pasti mencari untuk mencari lagi hal yang untuk memuaskan kebutuhannya. Nah, di sini posisinya kebutuhan sekunder. Contohnya di sini adalah TV. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak 098 bla 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 gitu. Monggo bergabung. Nah, contohnya kebutuhan sekunder ini adalah TV atau handphone gitu. Atau ada yang mau ngasih contoh lagi nih kebutuhan sekunder? TV, handphone, mesin cuci mungkin. Seperti itu ya. Laptop, radio. Oke, itu tadi ya tambahan dari mbak semuanya. Terus selanjutnya kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, atau kebutuhan yang biasanya sih orang biasa disebut kebutuhan luxury. Jadi kebutuhan ini adalah
kebutuhan yang timbul akibat biasanya manusia ingin dianggap atau enggak ada prestis atau penilaian dari orang lain. Nah, ketika orang ada rasa tersebut, maka dia akan mewujudkan kebutuhannya ya dengan membeli hal-hal yang mereka anggap prestis. Contohnya di sini mobil. Kalau kita ya, kalau saya sendiri ya, misalnya yang mahasiswa itu mobilnya kebutuhan tersier, prestis banget, karena saya belum punya uang dan memiliki cita-cita untuk suatu saat nanti saya beli mobil gitu. Sama halnya dengan tablet. Maksudnya di sini tablet ya handphone pintar ya, di luar dari handphone ya, maksudnya selain handphone, tablet itu menurut misalnya beberapa orang, misalnya saya belum butuh tablet nih karena saya sudah punya handphone dan handphone itu bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi ketika saya membeli tablet itu menurut saya itu kebutuhan tersier saya, karena prestis, untuk nggak perlu banget lah, maksudnya seperti itu. Oke. Mbak Afu bertanya, kalau sekolah termasuk yang mana? Sekolah, kita lihat nih, sekolah saat ini bisa jadi kebutuhan sekunder. Sekolah pun juga sebenarnya bisa kita golongkan ke kebutuhan primer ya, karena misalnya pokok itu. Tapi karena kita melihat lagi, ternyata sekolah butuh duit dan segala macam. Nah, ketika pokoknya ini, makan, pakaian, rumah ini sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekolah itu juga menjadi wajib. Ya benar sekali ya, sekolah adalah kebutuhan sekunder, karena manusia pun membutuhkan ilmu untuk menjalani kehidupan, apalagi sekarang teknologi yang sudah maju, era globalisasi, eranya yang kalau kita nggak maksudnya nggak paham dengan informasi itu ya kita bakalan tertinggal sekali gitu. Ada yang nanya, tolong ulang tentang kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu muncul ketika kebutuhan sekunder dan primer terpenuhi. Kebutuhan tersier juga biasanya muncul karena seseorang ingin memiliki prestis, atau kayak prestis itu kayak dianggap mampu lah, yang bisa di barang-barang yang mewah seperti villa, mobil, kapal pesiar, tablet gitu. Jadi kebutuhan tersier itu biasanya ya orang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena untuk memperlihatkan dirinya, misalnya saya mampu beli ini, jadi barang-barang tersebut bisa dikategorikan sebagai kebutuhan tersier. Oh, kata Mbak Yuni, dia ingat waktu pelajaran kelas 8 ya. Kelas 8 berarti kelas 2 SMP ya? Oh, hampir sama. Oh, alhamdulillah. Iya, kata Mbak Muti, sekolah masuk sekunder dan primer. Benar sekali. Tergantung sudut pandang orang yang melihat kebutuhan tersebut gitu. Jadi untuk Mbak Yuni
Mbak Yuni flashback lagi ya pelajaran-pelajaran sebelumnya, berarti yang pas SMP itu hampir sama. Iya benar sekali. Biasanya memang, nah apa yang kita sudah biasanya yang kita pelajari di ketika kita SMP bisa saja terulang di SMA, tapi tingkatnya lebih dalam lagi atau dijelaskannya lebih detail lagi seperti itu. Hampir mirip-mirip memang materinya. Jadi ketika mbak-mbak udah sadar nih, oh ini kayak saya pernah dengar istilah ini deh, atau pernah belajar tentang ini. Oh alhamdulillah teman-teman sekalian masih mengingat at least apa yang mbak pelajari di sekolah sebelumnya masih terngiang gitu sampai sekarang. Iya iya benar kata Mbak Muti. Jadi di sini tuh ya lebih menjabar dan lebih meluas ininya penjelasannya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu ini dibagi atas 3 bagian. Kebutuhan sekarang, mendesak, dan akan datang. Kebutuhan sekarang maksudnya di sini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi saat itu juga. Misal ketika kita merasa lapar, kita harus makan gitu. Kita membutuhkan makanan atau makanan pokok atau beras untuk memenuhi kebutuhan itu gitu, untuk menghilangkan rasa lapar itu. Atau misalnya ketika orang sakit, obat adalah kebutuhannya sekarang untuk memenuhi atau menyembuhkan penyakitnya. Iya benar Mbak Anas, penyebarannya lebih detail. Oke, kita lanjut ya. Terus kebutuhan yang mendesak. Mendesak ini adalah kebutuhan yang kebutuhan tiba-tiba dan harus dipenuhi saat itu juga. Mendesak itu suddenly gitu, suddenly that happen. Biasanya kalau misalnya di bahasa Inggrisnya, kebutuhan yang tiba-tiba dan harus segera diatasi. Di sini misalnya oksigen, kita bisa lihat nih yang terjadi di negara kita sekarang, musibah kebakaran hutan yang menimbulkan asap, maka orang-orang di sana yang kebutuhan yang sangat mendesak untuk mereka di sana adalah oksigen, bantuan pernapasan, dan alat bantu pernapasan seperti kayak masker untuk melindungi dari menghirup asap itu ya. Terus oksigen untuk benar-benar oksigen itu sangat diperlukan di sana karena oksigen yang dia hirup sudah tidak wajar lagi untuk dihirup seperti itu. Nah, P3K, alat-alat kesehatan yang alat-alat kesehatan itu ketika misalnya ada musibah, entah itu musibah kebakaran, musibah banjir, tanah longsor dan sebagainya, ada korban-korban, maka P3K itu pertolongan pertama itu ya sangat dibutuhkan ketika itu gitu. Jadi hal tersebut sangat diperlukan ketika ada kejadian itu, kejadian mendesak seperti itu. Oke. Nah, kemudian kebutuhan akan datang. Kebutuhan akan datang ini
kebutuhan yang mengarah pada persiapan-persiapan. Jadi ketika kita merencanakan, misal nih, kalau misalnya saya yang belum menikah, jadi mungkin mempersiapkan dana pernikahan itu masuk dalam kebutuhan yang akan datang, misal. Terus jaminan kesehatan. Nah, kita di sini sih alhamdulillahnya saat ini mungkin kita masih sehat gitu, masih diberi kesehatan. Tapi sekarang itu di semua negara pada umumnya sudah menjalankan asuransi kesehatan. Jadi orang-orang yang memberikan atau membuka tabungan asuransi kesehatan untuk sebagai savingnya atau tabungannya untuk ketika kita sakit di waktu yang akan datang, kita bisa menggunakan jaminan kesehatan tersebut, seperti itu. Kemudian di sini pendidikan, seperti misalnya mbak-mbak yang sudah berkeluarga di sini misal, atau enggak saya yang misalnya masih mau bersekolah lagi, bisa menabung dari sekarang untuk dana pendidikan yang akan datang, yang misalnya saya akan melanjutkan studi untuk kedepannya, maka dari sekarang saya mempersiapkan itu gitu. Mbak-mbak yang mau menyekolahkan anaknya nanti, suatu saat nanti, maka hal-hal tersebut dipersiapkan saat ini gitu. Apa nih jiwa ini? Pulsa termasuk kebutuhan. Mungkin mbak-mbak ini menganggap pulsa itu sekarang di sini kebutuhan primer kali ya, untuk menghubungi keluarganya gitu. Ada yang setuju? Atau ada pendapat pulsa itu enggak bu, ini masuk ke kebutuhan sekunder mungkin. Ya benar, kebutuhan primer ya, karena mbak tidak bisa jauh dari komunikasi, entah itu komunikasi dengan keluarga, dengan menelpon, atau enggak komunikasi via medsos ya, yang aktif di media sosial, yang jadi pulsa itu, atau enggak internet udah masuk dalam kebutuhan pokok banget ya. Nah, sangat hubungan antara atau komunikasinya rata-rata via medsos, informasi pun diperoleh via medsos. Jadi ya bisa dikategorikan pulsa dan internet itu sebagai kebutuhan pokok. Iya, benar sekali mbak. $500 penting. 500 NT buat beli pulsa tiap bulan ya. Oh, sekarang zamannya gitu ya, yang nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting internetan gitu jalan. Ya benar, jadi berarti udah pintar memilah-milah ya. Jadi sebenarnya itu kebutuhan penting tidaknya atau mendesak atau tidaknya ya tergantung dari sudut pandang atau si pelakunya atau orang yang membutuhkan itu gitu. Mungkin misalnya nenek-nenek kita ya, pulsa mah ngapain, bukan kebutuhannya gitu, atau enggak orang-orang tua yang istilahnya gagap teknologi,
internet mah bukan kebutuhan, itu mungkin bisa jadi kebutuhan tersiernya dia gitu, nggak penting-penting banget. Oke, alhamdulillah pada paham semua ya. Terus kita lanjut kebutuhan menurut sosial budaya. Nah, di dalam kebutuhan menurut sosial budaya ini terbagi menjadi kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Biasanya kebutuhan sosial budaya ini erat kaitannya dengan lingkungan dan tradisi masyarakat tersebut di mana mereka berdomisili. Apa itu kebutuhan sosial? Nah, biasanya di dalam masyarakat itu ada namanya lingkungan atau sekelompok kumpulan orang lah di lingkup itu. Nah, manusia biasanya membutuhkan kebutuhan sosial ini atau membutuhkan kayak rasa dianggap, rasa penerimaan dari lingkungannya agar si manusia ini bisa bergaul dengan baik dengan hubungan antara si manusia dengan lingkungannya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, contohnya, si Mbak Alfian sudah saling gotong royong ya, benar sekali ya. Jadi gotong royong itu bisa melupakan salah satu kebutuhan sosial yang dimana orang-orang tersebut saling tolong menolong di dalam lingkungan tersebut. Misalnya minimal RT lah, lingkungan RT saling tolong menolong. Nah, atau ketika misalnya RT sebelah membutuhkan bantuan, misalnya ada bencana banjir, nah kita sebagai makhluk sosial memberikan bantuan kepada mereka. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kebutuhan sosial. Nah, jadi di sini kata Mbak Wina, komunikasi dengan tetangga gitu, Bu, apa gimana? Oh ya, komunikasi dengan tetangga salah satu kegiatan sosial, iya. Maksudnya kegiatan apa? Interaksi sosial maksud saya. Interaksi sosial, komunikasi dengan tetangga. Nah, ketika kita berkomunikasi misalnya dengan tetangga atau lingkungan sekitar, biasanya manusia itu memiliki sifat yang ingin diterima dengan baik, itu ingin dipandang dengan masyarakat tersebut, sehingga muncullah ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, proses itu adalah sebenarnya proses pelaksanaan dari kebutuhan sosial. Jadi orang yang memandang kita, oh ini si A ini baik, si B ini baik memberikan bantuan. Nah, prosesnya itu adalah disebut kebutuhan sosial. Oke ya. Kebutuhan selanjutnya kebutuhan psikologis.
kebutuhan ini biasanya bersifat rohani atau perasaannya seseorang gitu. Nah, biasanya juga karena bersifat rohani, kebutuhan ini biasanya tidak bisa dinilai dengan dari ini ya, dari usaha ekonomi. Misalnya orang itu membutuhkan rasa aman, kebahagiaan, dan ketentraman. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifat. Ada namanya kebutuhan jasmani atau material. Nah, ada namanya kebutuhan rohani atau non material. Nah, kebutuhan jasmani ini, apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan yang sangat berkenaan dengan fisik seseorang. Misalnya kebutuhan minum, makan, olahraga. Nah, salah satunya ya olahraga itu bentuknya juga jasmani. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan fisik. Halo, suara saya kedengeran atau enggak nih? Oh, dengar. Gimana Mbak Maya? Oke, kita lanjut. Nah, kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, yang intinya kebutuhan yang sangat dibutuhkan untuk memelihara badan atau jasmani si manusia ini. Nah, selanjutnya kadang hilang ya. Oke, sekarang udah denger ya? Halo? Oke, dengar ya. Kalau nggak dengar ini tulis aja gitu. Lagi ini suaranya nggak jelas gitu ya. Selanjutnya kebutuhan rohani atau non material. Kebutuhan ini berkenaan dengan tuntutan rohani, sifatnya tidak berwujud, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasa. Misalnya kebutuhan akan memeluk suatu agama gitu, itu adalah kebutuhan rohaninya si manusia itu sendiri. Atau kebutuhan terkait dengan rasa aman. Sekali lagi, berwisata juga bisa jadi kebutuhan rohani. Wisata kegiatannya memang kelihatan, kita lihat nih dia lagi traveling atau jalan-jalan, tapi di balik itu semua karena si manusianya merasa nyaman, merasa refresh, pemikirannya menjadi segar kembali. Nah, itu adalah letak kebutuhan rohani tersebut gitu. Terutama wisata religi, kita benar sekali ya. Pengajian juga salah satu. Pengajian salah satu bentuk kebutuhan rohani.
Oke. Kemudian kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Membaca Al-Quran, benar. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan adalah dibagi menjadi kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Nah, kebutuhan individual di sini adalah kebutuhan yang terkait dengan pribadi seseorang. Misal seorang guru atau pegawai negeri membutuhkan seragam atau pakaian dinas untuk bekerja. Atau misalnya seorang polisi membutuhkan seragam polisi untuk bekerja. Nah, kalau itu dibandingkan dengan seorang buruh atau seorang siapa lagi ya? Misalnya seorang buruh atau profesi lainnya, itu tidak bisa dibandingkan. Itu bukan kebutuhannya si buruh, seorang buruh itu gitu. Jadi itu bukan kebutuhan individual seorang buruh itu. Jadi intinya kebutuhan yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Kemudian kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif di sini maksudnya seorang guru butuh murid, termasuk. Oke. Kalau dari segi profesi, seorang guru, iya sih, maksudnya kalau kita lihat ya, profesinya guru, gimana bisa ya dikatakan guru kalau misalnya dia nggak pernah ngajar? Benar sekali, bisa dikategorikan seperti itu, Mbak Anas. Murid adalah kebutuhannya si guru itu, jadi untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu-ilmunya ke murid tersebut. Iya, benar sekali. Kemudian saya lanjut, kebutuhan kelompok atau kolektif itu adalah kebutuhan yang dimanfaatkan atau dirasakan secara bersama-sama dalam masyarakat. Ya, biasa misalnya jembatan, jalan raya, jalan tol, atau enggak sekarang nih kita lihat kereta cepat gitu. Pokoknya yang berhubungan memuaskan kebutuhan masyarakat atau seorang kelompok, suatu kelompok. Kemudian kita lanjut, faktor produksi sebagai sumber ekonomi. Nah, di dalam faktor produksi ini kalau kita bisa lihat, apa sih itu faktor produksi? Ada yang tahu nggak? Pabrik, pasar, tanaman, lapangan kerja. Oke, ya berarti udah pada ngerti. Nah, adanya modal, barang, produksi, dan jasa, sesuatu yang menghasilkan. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa faktor produksi adalah faktor-faktor atau hal-hal yang dapat mendukung kegiatan produksi itu sendiri. Nah, produksinya itu kita bisa golongkan produksi apa? Memproduksi barang dan jasa. Misalnya, misal yang teman-teman sudah sebutkan itu adalah
salah satunya lapangan kerja, modal, barang, bahan baku misalkan, sumber daya alam seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam proses di dalam memproduksi barang dan jasa gitu ya. Nah, ketika ini terhambat atau salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak terpenuhi, maka timbullah permasalahan. Nah, permasalahannya itu di sini adalah pertama itu adalah kelangkaan sumber daya alam. Ketika misalnya kita ingin memproduksi kelapa sawit, seumpama kita ingin memproduksi kelapa sawit, kita ingin memproduksi kelapa sawit menjadi minyak. Nah, ketika misalnya bahan bakunya yaitu kelapa sawit itu sendiri tidak ada, maka itu sangat menghambat produksi minyak, sehingga minyak itu tidak bersifat langka karena bahan-bahan baku untuk memproduksi tersebut tidak ada. Maka terancam nih produksi minyaknya, sehingga kebutuhan manusia akan minyak akan berkurang. Seperti itu. Itulah mengganggu sistem ekonomi itu sendiri. Nah, biasanya di dalam suatu negara itu tidak semua negara kata Mbak mempersulit kebutuhan kalau nggak ada, benar sekali. Akibatnya melonjaklah harga. Nah, disitulah timbul ekonomi ya, masalah ekonomi itu sendiri. Nah, kelangkaan sumber daya ini sangat mengganggu proses produksi barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui ya, di suatu negara kan taruhlah misalnya kelapa sawit, di beberapa negara mungkin tidak memiliki kelapa sawit itu sendiri. Maka apa yang terjadi ketika untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, mereka mencoba untuk mengimpor atau membeli kelapa sawit itu dari negara-negara yang memiliki kelapa sawit gitu, sehingga kebutuhannya terpenuhi. Apa-apa saja sih yang terkait dengan sumber daya alam itu sendiri. Jadi sumber daya alam itu ya hal-hal yang berada di alam, entah itu seperti kelapa sawit, logam, kelapa sawit, apalagi tumbuh-tumbuhan, pohon, dan sebagainya. Nah, dalam proses produksi juga kita membutuhkan tenaga kerja. Nah, apa akibatnya ketika tenaga kerja itu tidak terpenuhi atau terjadi kelangkaan tenaga kerja? Tenaga kerja misal seperti ini, yang posisinya Mbak sekarang ini kerja di negara lain lah, intinya tidak bekerja di Indonesia. Kenapa kenapa Taiwan membutuhkan atau menerima karyawan dari beberapa negara? Karena
orang-orang atau masyarakat di sini, masyarakat Taiwan itu tidak sedikit. Jadi kelangkaan manusia lah ceritanya, kelangkaan tenaga kerja untuk misalnya memenuhi kebutuhan dalam pekerjaan tertentu. Misal pekerjaannya di sini adalah misalnya di pabrik atau apa yang menjadi perawat seperti itu ya, maka terjadilah proses pertukaran atau pengiriman tenaga kerja dari orang-orang yang orang-orang yang manusianya banyak atau sumber daya manusianya banyak seperti Indonesia, ditransferlah ke negara yang sumber dayanya sedikit seperti di sini gitu. Kemudian kelangkaan modal dan teknologi. Biasanya kata Mbak, ini di Indo pekerja banyak, kerjaan sedikit Bu. Oh iya benar, jadi pergi ke Taiwan di Indo nggak kebagian job. Ya benar sekali ya. Karena kita masyarakatnya banyak dan tapi sebenarnya ini salah satu masalah sebenarnya, masalah ya bisa dikategorikan sebagai masalah ekonomi, karena di beberapa negara karena saking banyaknya orang dan negara tersebut tidak bisa menyediakan lahan untuk memadai untuk setiap warga negaranya, maka terjadilah kasusnya seperti yang Cenas sebutkan itu ya, banyak orangnya tapi lahan pekerjaannya tidak banyak, sehingga ditransferlah ke negara lain gitu ya. Kemudian kelangkaan modal dan teknologi. Pertama itu kelangkaan modal. Apa itu apa saja yang bisa dikategorikan sebagai modal? Nah, modalnya itu mungkin bisa berupa uang gitu, atau tempat pekerja lahan pekerjaan gitu. Nah, dimana ketika kekurangan modal untuk membiayai kegiatan produksi yang biasa dihadapi oleh negara-negara miskin atau negara berkembang, maka apa yang terjadi ya upah yang diterima si pekerja juga itu sedikit. Kendalanya juga membeli bahan-bahan pendukung, bahan-bahan mentahnya itu kurang gitu, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa memproduksi lebih banyak, kapasitasnya sebatas modal yang diterima, yang dia miliki. Kemudian kelangkaan teknologi. Nah, teknologi itu sangat fatal ya, bukan fatal sih, maksudnya sangat, sekarang ini isunya sangat berkembang gitu. Jadi di negara-negara tertentu, khususnya ya negara berkembang dan negara miskin, seperti taruhlah misalnya Indonesia, salah satu faktor yang menyebabkan perekonomian kita itu lemah atau masih kurang, ya salah satunya faktor teknologi itu. Kita nggak punya teknologi yang memadai gitu, masih kalah bersaing dengan negara-negara lainnya seperti Jepang, Korea, dan ya Taiwan juga salah satunya gitu. Oke, untuk malam ini sampai di sini saja ya. Ternyata
waktunya tinggal 22 detik lagi gitu. Jadi untuk materi ini saya tutup di sini pada malam ini dengan ucapan alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kita lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.